Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo, selamat datang di Rahmis Jurnal section Belajar Matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas materi konsep dasar peluang. Nah, pada materi ini, yang akan kita bahas adalah tentang peluang kejadian. Namun, sebelum itu, apa sih sebenarnya peluang? Dan bagaimana sih cara menggunakan peluang dalam masalah-masalah matematika? Nah, prediksi kejadian sangat diperlukan dan diminati dalam berbagai bidang kehidupan. Misalkan peramalan cuaca, penelitian ilmiah, permainan, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, dalam peluang ada istilah ruang contoh. Nah, apa itu ruang contoh? Himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan. Dan biasa dilambangkan dengan huruf S. Misalkan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah kejadian angka pada sebuah dadu. Mengapa 1, 2, 3, 4, 5, 6? Karena mata dadu ada 6. Satu buah mata dadu itu ada 6. Oke, nah ini dinamakan sebagai ruang contoh. Nah, dalam peluang juga ada istilah kejadian. Apa itu kejadian? Suatu himpunan bagian dari ruang contoh. Nah, misalkan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kejadiannya misalkan A sama dengan 1, 2, 3. Atau B sama dengan 1. Atau C sama dengan 2, 3, 4. Nah, itu dikatakan sebagai ruang contoh. Kalau ruang contoh tersebut hanya beranggotakan kalau kejadian itu hanya beranggotakan satu dari ruang contoh, maka dikatakan sebagai kejadian sederhana. Misalkan seperti ini. Ya, ada suatu ruang contoh merah, jingga, dan kuning. Maka dari sini himpunan bagiannya atau yang dikatakan kejadian A itu adalah merah. Nah, kan hanya cuma satu dari 3 buah ruang contoh ini, ya kan? Maka si kejadian A ini disebut juga sebagai kejadian sederhana. Nah, misalkan ada lagi kejadian B itu jingga, ini simbolnya dari si konjungsi ya, jingga dan kuning. Oke, jingga dan kuning. Artinya atau ini bisa juga disebut union gabungan ya. Jingga gabung kuning atau sama dia dengan kita tulis jingga kuning. Maka karena lebih dari satu kejadian pada kejadian B, maka ini disebut juga sebagai kejadian majemuk. Baik, kita lanjut. Nah, dalam peluang ada juga peluang disebut juga dengan istilah probabilitas. Nah, apa itu peluang atau probabilitas? Harga perbandingan jumlah kejadian A yang mungkin dapat terjadi terhadap M jumlah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah peristiwa. Atau singkat kata, probabilitas atau peluang itu merupakan perbandingan dari kejadian yang mungkin terjadi pada suatu kejadian. Jadi ada suatu kejadian, kira-kira kalau kita ingin mendapatkan kejadian A, maka berapakah peluang terjadinya kejadian A dari kejadian keseluruhannya? Gitu. Nah, di sini saya kasih rumus untuk menentukan peluang kejadian atau probabilitas. Rumusnya itu adalah peluang kejadian A dibagi peluang seluruh kejadian. Ya, peluang kejadian A dibagi peluang seluruh kejadian. Nah, saya berikan contoh. Nah, misalkan, berapakah peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu? Nah, sebelumnya kita harus buat dulu ruang contohnya atau si S-nya. Karena dia hanya sebuah dadu, maka dia memiliki ruang contoh sebanyak 6, yakni mata dadu 1,
mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Maka S-nya sama dengan 6 atau NS-nya sama dengan 6. Lalu di sini pertanyaannya adalah peluang munculnya angka ganjil. Nah, siapa kejadian A di sini? Kejadian A di sini adalah angka ganjil. Nah, berapa banyak angka ganjil yang ada pada mata dadu, sebuah mata dadu? Tadi kan ruang contohnya ada 6, NS-nya ada 6, yakni si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, angka ganjilnya yang mana? Angka ganjil kan sudah pasti angka 1, 3, dan 5. Berarti, sebut saja kejadian angka ganjil ini sebagai kejadian A. Sehingga NA-nya adalah 3. Siapa itu? Si 1, 3, dan 5. Maka dengan menggunakan rumus ini, NA dibagi NN atau NS sama saja ya. Maka si NA tadi, kejadian angka ganjil tadi ada 3. Siapa saja? 1, 3, dan 5. Maka 3 per NS atau NN. Artinya jumlah kejadian seluruhnya. Nah, jumlah kejadian seluruhnya itu adalah ruang contoh. Nah, ruang contohnya tadi ada berapa? Ada 6. Maka 3 per 6. 3 per 6. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Sehingga berapakah peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu? Maka peluangnya adalah setengah. Seperti itu. Ini masih contoh sederhana. Baik. Nah, sekarang keterkaitan antar kejadian. Nah, dalam kejadian pada peluang itu biasanya ada keterkaitan. Yang pertama, hubungan atau dan hubungan dan. Nah, hubungan atau merupakan hubungan yang memiliki peluang yang semakin besar. Contoh, peluang munculnya angka 3 atau 4 pada pelemparan sebuah dadu adalah, berarti munculnya angka 3 atau 4. Ya, angka 3 atau 4 berarti yang pertama kita cari terlebih dahulu pelemparan sebuah dadu. Ruang contohnya berapa? Sama seperti contoh yang sebelumnya, yakni ruang contohnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang di sini ada 2 kejadian. Kejadian pertama itu adalah munculnya angka 3, dan kejadian kedua adalah munculnya angka 4. Nah, berapa banyak munculnya angka 3 pada pelemparan sebuah dadu? Oh, munculnya angka 3 hanya 1 kali saja. Maka NA-nya sama dengan 1. Ya, kita misalkan kejadian angka 3 itu merupakan kejadian A. Sedangkan kejadian munculnya angka 4 adalah kejadian B juga ternyata hanya terdapat 1 kali saja untuk sebuah dadu. Nah, berarti kan kita peroleh untuk peluang pertama, untuk peluang si A, kan NA dibagi NS. NA-nya 1, kenapa 1? Karena peluang munculnya atau kejadian angka 3 itu muncul pada pelemparan sebuah dadu hanya 1 kali. Sedangkan NS atau jumlah seluruh kejadian adalah 6 karena mata dadu ada 6 untuk satu buah mata dadu. Maka PA atau peluang kejadian A sama dengan 1 per 6. Begitu juga dengan peluang kejadian B yang muncul angka 4 juga sama. Berapa banyak angka 4 yang bisa muncul pada pelemparan sebuah dadu? Hanya 1 kali saja. Sedangkan berapa banyak jumlah keseluruhan kejadian atau NS atau ruang contohnya ada 6. Maka 1 per 6 juga. Jadi ini untuk peluang kejadian A atau munculnya angka 3. Yang ini peluang kejadian B atau peluang munculnya angka 4. Nah, karena kita memiliki hubungan atau, maka kita gunakan operasi penjumlahan. Sehingga dijumlahkanlah pecahan 1 per 6 ditambah 1 per 6. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, sama dengan 2 per 6, sama dengan 1 per 3.
Itu keterkaitan antara dua kejadian pada peluang dengan menggunakan hubungan atau. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan hubungan dan? Nah, hubungan dan itu peluangnya akan semakin kecil. Contoh, peluang munculnya angka 3 dan 4 pada pelemparan sebuah dadu. Tadi kan kita sudah temukan bahwa peluang kejadian munculnya angka 3 itu sama dengan 1/6. Sedangkan peluang munculnya angka 4 adalah 1/6 juga. Namun, karena kita menggunakan kata hubung dan, kita gunakan operasi perkalian. Maka kita kalilah antara pembilang dengan penyebut. 1 kali 1, 1, 6 kali 6, 30. 36. Berarti 1/36 lah peluang munculnya angka 3 dan angka 4 pada pelemparan sebuah dadu. Nah, mana yang lebih besar peluangnya, 1/3 atau 1/36? Sudah pasti adalah 1/3. Kurang lebih seperti itu. Itulah keterkaitan antar kejadian kalau dia berhubungan dengan kata atau, kita gunakan operasi penjumlahan. Kalau dia berhubungan dengan kata dan, maka kita lakukan dengan menggunakan operasi perkalian. Lanjut. Nah, sekarang ada namanya kaidah penjumlahan. Nah, seperti apa kaidah penjumlahan? Bila A dan B adalah dua kejadian sembarang, maka peluang A gabung B, ya, ini union ya, gabung. Kalau masih ingat, di materi matematika diskrit pertama kita belajar tentang bilangan dan himpunan. Atau di materi matematika juga kita belajar matematika 1, juga kita belajar tentang bilangan dan himpunan. Nah, jadi simbol U ini adalah union atau gabungan. Jadi, peluang kejadian A gabung kejadian B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A beririsan dengan peluang kejadian B. Nah, arti beririsan itu adalah dia berada di kedua kejadian. Jadi, ada pada kejadian A, ada juga pada kejadian B. Nah, contoh, peluang seorang mahasiswa lulus mata kuliah statistika adalah 2/3. Dan peluang lulus matematika adalah 4/9. Peluang sekurang-kurangnya lulus salah satu pelajaran tersebut adalah 4/5. Berapa peluang lulus kedua pelajaran tersebut? Nah, di sini apa yang diketahui? Yang diketahui yang pertama, peluang lulus statistika. Sebut saja peluang lulus statistika disebut juga dengan PS. Ya, berapa? 2/3. Sedangkan peluang lulus matematika, PM, kita sebut PM bernilai 4/9 sesuai dengan yang di soal. Nah, peluang sekurang-kurangnya lulus salah satu, berarti irisannya bisa lulus di A atau bisa lulus di B. Maka sama dengan 4/5. Yang ditanya adalah kalau lulus keduanya, berarti peluang gabungan keduanya, yakni peluang dia lulus statistika dan juga dia lulus matematika. Maka kita gunakan kaidah penjumlahan bila A dan B adalah dua kejadian yang sembarang, yakni si PS, peluang statistika, ditambah PM, peluang matematika, dikurang PS, irisan M, atau peluang sekurang-kurangnya lulus salah satu pelajaran atau mata kuliah tersebut. Kita substitusikan langsung ke dalam rumus. 2/3 tambah 4/9 kurang 4/5. Tapi sebelumnya kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Yang manakah yang dia bisa dibagi 3, dia juga bisa dibagi 9, dia juga bisa dibagi 5. 15 nggak mungkin ya. Bisa bagi 3, bisa bagi 5, tapi nggak bisa bagi 9. 27 bisa bagi 3, bisa bagi 9, tapi nggak bisa bagi 5. Apalagi 30 hanya bisa bagi 3 sama bagi 5. Apalagi 40 hanya bisa bagi 5. Berarti yang bisa 45. 45 bisa bagi 3,
ya, 15, dan 45 bisa bagi 9, 5. 45 juga bisa bagi 5 sama dengan 5. Jadi 45 bagi 3, 15. 15 kali 2, 30. 45 bagi 9, 5 kali 4, 20. Ya kan? Maka 30 tambah 40 sama dengan 70. 45 bagi 5, 9. 9 kali 36. Ya kan? Maka nanti hasilnya sama dengan 14. Coba kita ulang ya. 45 bagi 3 sama dengan 15 ya. 15 dikali 2 itu sama dengan 30. 45 bagi 9, 5. 5 bagi 4, 20. 30 tambah 20, 50. Ya, kita koreksi yang tadi, 50. 45 bagi 5, 9. 9 kali 4, 36. Berarti 50 kurang 36 sama dengan 14. Sehingga berapakah peluang lulusnya kedua pelajaran yakni matematika dan statistika adalah 14/45. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau tadi kejadian sembarang, sekarang apabila ada dua buah kejadian yang saling terpisah. Ya, artinya tidak ada kaitan satu sama lain, saling terpisah. Ya, atau terjadinya itu tidak terjadi bersamaan. Maka kita bisa gunakan rumus peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contoh, dari pelemparan dua buah dadu, ada kejadian A yang merupakan kejadian munculnya jumlah 7 dan ada kejadian B merupakan kejadian munculnya angka 11. Yang satu munculnya jumlah angka 7, kalau dua buah dadu, ya, dua buah dadu kan satu mata dadu itu sama dengan ada 6 mata dadu ya, satu buah dadu ada 6 mata dadu. Berarti kalau masing-masing dadu sebut saja dadu A dan dadu B, kalau kita jumlah mata dadu tersebut masing-masing dadu, maka dia ada yang berjumlah 7 ya. Apa-apa saja itu? 1, 6. 6, 1 kan gitu. 1, 6. 6, 1. Apalagi? 3, 4 dan 4, 3. Berarti ada berapa banyak peluang banyaknya kejadian munculnya jumlah 7 pada pelemparan dua buah dadu? Ada 4 ya. Nah, sekarang yang B, kejadian munculnya angka 11. Nah, munculnya angka 11 ada berapa banyak pada dua buah dadu? Kalau dilempar, ya. Jadi kurang lebih ada cuma satu kejadian. Ini jumlah angka 11 maksudnya ya. Apa-apa saja itu? 2 lah. Yakni si 5 tambah 6, 11 ya. Dan 6 tambah 5, 11. Jadi ada 2 kemungkinan kejadian munculnya jumlah angka 11. Ya, kalau tadi si NA-nya sama dengan 4, di sini NB-nya sama dengan 2. Oke, kejadian A dan B saling terpisah karena tidak mungkin terjadi bersamaan. Yes, pasti dia tidak terjadi bersamaan. Yang muncul angka jumlah 7 ya angka jumlah 7 saja. Karena tadi, yang jumlah 7 tadi kan hanya 1, 6, pasangannya ya. 6, 1, 3, 4, dan 4, 3. Sedangkan yang munculnya jumlah angka 11 hanya 5, 6, dan 6, 5 dari 2 tadi. Adakah yang sama? Tadi kan 1, 6, 6, 1, 3, 4, 4, 3. Yang ini 5, 6, 6, 5. Nggak ada yang sama. Artinya berarti tidak terjadi secara bersamaan. Tidak ada irisan antara dua kejadian yang muncul. Maka dikatakan peluang kejadian yang terpisah. Nah, berapakah peluang jumlah 7 atau jumlah 11 yang muncul pada pelemparan dua buah dadu? Maka kita harus cari tahu terlebih dahulu peluang A dan peluang B-nya. Tadi kan kita sudah ketahui bahwa
si banyaknya kejadian yang muncul jumlah mata dadu 7, ya. Kalau 2 buah mata dadu itu dijumlahkan hasilnya 7, itu tadi ada 4 ya, NA-nya. Sedangkan NS-nya atau jumlah seluruh kejadian adalah si mata dadunya, kan ada 2 tuh. Kalau satu dadu, maka jumlah seluruh kejadian itu kan 6. Berarti kalau 2 mata dadu, 6 pangkat 2. Berapa? 36. Maka NS-nya 36. Sehingga nanti peluang kejadian A itu sama dengan NA-nya tadi 4, si 1661343, dan si NS-nya sama dengan 36. Kenapa? Karena ada 6 mata dadu untuk satu mata dadu, karena kita ada 2 mata dadu, untuk satu buah dadu, karena kita punya 2 buah dadu yang mau dilempar, maka 6 pangkat 2 sama dengan 36. Sehingga NA sama dengan 4 dan NS sama dengan 36. 4 bagi 36 sama-sama dibagi berapa? Dibagi 4 ya. Oke, maka hasilnya sama dengan 9. Oke, maka 1/9. Ini harusnya 9 ya. Oke, bukan 6, tapi 9. Oke, lanjut. Nah, kalau kejadian 2 buah mata dadu yang munculnya angka 11, ya, maka dia kan hanya 2 tadi, 4 dan 5 dan 6 dan 5. Maka NB-nya 2, NS-nya 36. Nah, 36. Maka hasilnya 2/36. Maka NB-nya 2, NS-nya 36, masing-masing kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 36 bagi 2 sama dengan 18. Nah, tadi peluang kejadian A tadi kan si mata dadu jumlah 7. Tadi ada 4/36. Masing-masing dibagi 4. Ya, 4 bagi 4, 1. 36 bagi 4 sama dengan 9. Maka di sini ada salah pengetikan, harusnya 1/9 untuk peluang kejadian A. Sedangkan peluang kejadian B tadi ada berapa? 2/36. Namun kita sederhanakan menjadi 1/18. Sama-sama kita bagi 2. Berarti di sini 1/9 dan 1/18. Ya kan? Nah, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 18 di sini ya. 18 bagi 9, 2. 2 kali 1, 2. Berarti 18 bagi 18, 1. 1 kali 1, 1. Berarti 2 tambah 1/18. Sama dengan 3/18. Sama-sama kita bagi 3. Hasilnya sama dengan 1/9. Ini salah ketik ya. Harusnya 1/9. Nah, kita lanjut. Nah, kaidah penjumlahan jika A dan A aksen adalah 2 kejadian yang satu merupakan komplemen lainnya. Maka peluang A tambah peluang A aksen sama dengan 1. Berarti A aksen ini merupakan komplemennya atau kebalikannya dari si A. Contoh, peluang tidak munculnya angka 3 pada pelemparan sebuah dadu. Nah, di sini tidak munculnya angka 3. Maka komplemen dari munculnya angka 3. Si PA-nya siapa? Peluang munculnya kejadian A yang merupakan munculnya angka 3 pada pelemparan dadu. Sedangkan P aksen yang mau kita cari adalah peluang tidak munculnya angka 3. Maka caranya ini, karena ini yang mau ditanya, maka kita pindahkan ini ke kanan. Hasilnya jadi 1 dikurang PA, peluang kejadian A. Nah, peluang kejadian A itu berapa? Karena di sini yang dilempar hanya sebuah dadu, dan sebuah dadu itu mata dadunya ada 6, dan angka 3 itu pada pelemparan sebuah dadu hanya muncul 1 kali, maka nanti peluangnya NA1, NS6, maka 1/6. 1 di sini sudah menjadi rumus ya, sudah dari rumus. Sehingga 1 dikurang PA.
peluang kejadian A. Maka 1 dikurang 1/6. Nah, ini kita ganti, kita ubah menjadi pecahan. Karena di sini penyebutnya 6, maka kita ubahlah di sini penyebutnya 6. 6 bagi berapa yang hasilnya 1? Ya, pasti dibagi oleh dirinya sendiri. Maka 6/6 kurang 1/6 hasilnya sama dengan 5/6. Good, 5/6. Lanjut, ada peluang bersyarat. Nah, ada peluang bersyarat. Ini akan kita bahas pada materi berikutnya, pada video selanjutnya, ya, di pertemuan selanjutnya. Karena ini berkaitan dengan yang namanya teorema Bayes. Namun, silahkan dipelajari terlebih dahulu supaya pada video selanjutnya terkait tentang peluang kejadian, Anda jadi lebih memahami apa sih sebenarnya teorema Bayes. Cukup sekian video belajar matematika tentang peluang kejadian. Saya harap kalian bisa memahaminya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan feedback pada video ini. Nah, terima kasih banyak. Namun, sebelumnya, tadi kita review dulu materi pertama tentang apa itu peluang kejadian, lalu apa itu ruang contoh, apa itu kejadian, lalu bagaimana kalau ada hubungan dan bagaimana kalau ada hubungan atau pada dua buah kejadian, bagaimana kalau ada dua buah kejadian yang saling sembarang, bagaimana kalau ada dua buah kejadian yang